Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA. Kita masuk di pertemuan ke-7 dan sudah memasuki bab 3, yakni tentang materi pemanasan global atau bahasa Inggrisnya disebut dengan global warming. Nah, sebelum itu kita harus mengenal dulu apa yang disebut efek rumah kaca, karena pemanasan global ini disebabkan oleh efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah peristiwa terperangkapnya panas bumi disebabkan adanya lapisan dari kumpulan gas seperti karbon dioksida, metana, ozon, CFC, dan lain-lain di atmosfer. Manfaat efek rumah kaca itu untuk menghangatkan bumi, tapi lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Selanjutnya, proses efek rumah kaca. Nah, gambarnya seperti ini ya. Lapisan yang di atas itu bagian efek rumah kacanya. Yang pertama, matahari memberikan panas kepada bumi. Nah, ngasih panas tuh ke bumi. Kemudian sebagian panas yang diterima akan diserap bumi, baik daratan ataupun lautan, untuk menghangatkan bumi. Kemudian sebagian panas lainnya akan dipancarkan keluar angkasa atau keluar atmosfer. Namun nggak bisa tuh, karena ada tadi lapisan gas-gas efek rumah kaca ya. Jadi nggak bisa lewat ke situ. Nah, akibatnya ditunjukkan oleh panah nomor 4, yakni panas terpantul kembali ke bumi mengakibatkan suhu rata-rata bumi meningkat, disebut dengan pemanasan global. Nah, kalau normalnya gimana? Normalnya dipantulkan kembali ke luar angkasa. Nah, selanjutnya pemanasan global. Apa sih yang dimaksud pemanasan global? Merupakan peristiwa meningkatnya suhu rata-rata bumi dan lautan secara bertahap mengakibatkan iklim bumi berubah secara permanen. Nah, gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca diantaranya ada karbon dioksida, gas metana, CFC, dan lain-lain. Belerang banyak lah. Nah, kita bahas satu-satu. Penyebab pemanasan global. Kita harus tahu dulu ada yang disebut emisi atau zat sisa atau buangan. Nah, yang pertama penyebabnya ada emisi karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah, biasanya digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, selanjutnya ada emisi karbon dioksida dari pembakaran gasolin atau bensin, digunakan untuk bahan bakar alat transportasi. Nah, biasanya bentuknya itu polusi kendaraan bahan bakar bensin. Ada juga emisi karbon dioksida dari asap pabrik dan pembakaran sampah. Ada gas metana yang berasal dari kotoran hewan dan pertanian. CFC atau klorofluorokarbon berasal dari alat pendingin seperti AC, kulkas, pendorong kaleng aerosol seperti pengharum ruangan, penyemprot rambut, bahkan parfum. Peningkatan penggunaan pupuk kimia dalam pertanian dan penebangan liar, terutama dengan cara membakar hutan. Nah, itu sangat berbahaya ya. Jadi lain-lain itu sebenarnya berbahaya bagi bumi. Nah, dampak pemanasan global yang pertama, yang paling utama itu suhu bumi meningkat. Jadi kita ngerasa kenapa sih semakin hari itu semakin panas? Karena ada pemanasan global. Ada perubahan iklim. Jadi musim hujan dan kemarau itu nggak jelas ya batas-batasannya. Ada penguapan dan curah hujan tidak menentu, terjadinya kegagalan panen karena tadi iklimnya tidak jelas, dan mencairnya gunung es di kutub yang mengakibatkan jumlah air laut meningkat dan tingkat garam laut juga berkurang. Akibatnya hilangnya terumbu karang, hilangnya pulau-pulau kecil, dan juga suhu laut meningkat atau panas dan kadar garamnya berkurang, sehingga membuat punahnya spesies laut dan daratan. Nah, ini contoh gambar di kutub ya. Jadi esnya sudah mulai mencair. Jadi polar bear atau beruang kutub itu sulit untuk mencari makanan ataupun hidup sehari-hari. Nah, dampak pemanasan global lainnya ada punahnya spesies makhluk hidup, menipisnya lapisan ozon karena ozon itu suka berikatan dengan CFC. Nah, ozon berfungsi melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Nah, meningkatnya kebakaran hutan juga gitu. Karena musim kemarau terlalu panjang dan panas, itu kayu-kayu bisa menggesek dan bisa menyebabkan kebakaran hutan. Nah, penyebab utama pemanasan global adalah karbon dioksida yang terlalu banyak karena pembakaran bahan bakar fosil dan aktivitas manusia. Ingat, manusia itu menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Kebalikannya, tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi saling ketergantungan. Kalau kamu mau oksigen dan daerah yang sejuk, maka kamu harus banyak menanam pohon. Itu salah satu solusi terbaik untuk pemanasan global. Nah, ini gambar hubungan keterkaitannya antara manusia dan pohon. Nah, usaha-usaha lain yang bisa digunakan untuk menanggulangi pemanasan global diantaranya tadi melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan menghemat listrik, mengurangi penggunaan bahan bakar kendaraan, menghemat penggunaan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui,
menghentikan penebangan liar pada hutan, terutama dengan cara membakar hutan dan mengurangi penggunaan alat atau produk penghasil CFC seperti AC, aerosol, atau semprotan. Video tambahan agar kamu lebih paham. Nah, kegiatan manusia di mana manusia itu semakin banyak itu bisa menyebabkan hal yang buruk bagi kehidupan. Nah, di sini contoh efek rumah kaca. Ada karbon dioksida, metana, CFC, nitrogen, dan lain-lain. Matahari akan memberikan panas kepada bumi. Nah, aktivitas manusia itu menghasilkan banyak gas-gas itu sehingga membentuk suatu lapisan yang membuat sinar matahari atau panas matahari itu diserap bumi tapi nggak bisa dibalikin lagi. Nah, aktivitasnya seperti tadi asap pabrik ya, dan bisa berpengaruh pada beberapa aspek. Contoh yang pertama pada laut. Jika suhu bumi meningkat, maka gunung es pada Greenland atau Antartika atau Kutub Utara itu bisa mencair, mengakibatkan bisa banjir lah, atau pulau-pulau bisa hilang. Beberapa makhluk hidup bisa punah karena nggak punya tempat tinggal. Nah, selanjutnya itu cuaca. Nah, cuaca ini karena pengaruh pemanasan global bisa sangat ekstrim. Contoh kemarau yang sangat panjang membuat gagal panen ya. Jadi berkaitan juga dengan makanan. Kalau cuacanya tidak menentu, maka hasil pangannya juga tidak maksimal, mengakibatkan kematian di beberapa makhluk hidup lainnya. Nah, untuk kesehatan, ada beberapa aktivitas manusia yang menghasilkan gas ozonnya. Contoh kayak merokok, itu menghasilkan banyak zat ozon. Kalau yang merokok banyak, maka zat ozonnya banyak sekali. Kalau terhirup oleh manusia itu bisa mengakibatkan asma, jantung, dan kanker paru-paru gitu. Jadi sangat berbahaya. Jadi sebagai warga bumi, kita turut andil untuk mencegah proses pemanasan global agar tidak lebih panas buminya gitu. Caranya gimana? Kita harus rajin menanam pohon. Nah, mungkin sekian, jangan lupa dirangkum. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.